Setelah hampir sebulan menghilang dari publik, Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Arsin bin Asip akhirnya buka suara. Arsin membantah kabar yang menyebut dirinya melarikan diri terkait kasus dugaan penyalahgunaan penerbitan sertifikat lahan pagar laut di perairan Tangerang yang kini tengah ditangani Mabes Polri. Dalam konferensi pers yang digelar di rumahnya pada Jumat, 14 Februari 2025, kuasa hukum Arsin, Yunihar dan Randy Kurniawan, menegaskan bahwa kliennya tetap berada di Desa Kohot dan siap menjalani proses hukum. Ia juga meluruskan beberapa isu yang berkembang, termasuk tudingan sebagai aktor utama di balik pemasangan laut. Dalam sebulan terakhir, beredar kabar bahwa Arsin menghilang dan bahkan disebut-sebut melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari proses hukum. Namun, melalui kuasa hukumnya, Arsin menepis tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa ia selama ini tak kemana-mana. Arsin mengaku sengaja menghindari publik untuk meredam ketegangan masyarakat akibat kasus ini. Ia juga menyebut ingin menjaga kondusivitas di desanya. Selain itu, Arsin juga mengeklaim tetap menjalankan kewajibannya sebagai kepala desa, meski dalam kondisi penuh tekanan. Yunihar juga menegaskan, Arsin telah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri sebanyak 2 kali, yakni pada 6 Februari dan 13 Februari 2025. Dalam pemeriksaan tersebut, Arsin memberikan keterangan terkait penerbitan 7 sertifikat hak milik, SHM, dan 263 sertifikat hak guna bangunan, SHGB, lahan pagar laut. Dalam pembelaannya, Arsin mengaku dirinya korban dalam kasus penerbitan sertifikat tanah pagar laut. Ia mengeklaim kurang memahami prosedur birokrasi pertanahan dan terlalu percaya kepada pihak ketiga, yaitu SP dan C yang menawarkan bantuan untuk mengurus sertifikat tanah warga. Adapun kasus ini mencuat setelah ditemukan penerbitan sertifikat dalam jumlah besar yang diduga tidak sesuai prosedur. Meski demikian, Arsin bersikeras bahwa dirinya tidak terlibat langsung dalam penerbitan sertifikat tersebut, namun, Arsin tidak mengetahui secara rinci bagaimana sertifikat tersebut bisa diterbitkan. Arsin pun menduga ada permainan dari pihak lain yang memanfaatkan situasi. Adapun kasus ini mencuat setelah ditemukan penerbitan sertifikat dalam jumlah besar yang diduga tidak sesuai prosedur. Meski demikian, Arsin bersikeras bahwa dirinya tidak terlibat langsung dalam penerbitan sertifikat tersebut. Selain terseret dalam kasus sertifikat tanah, Arsin juga dikaitkan dengan pemasangan pagar laut di perairan Tangerang. Sebuah video yang beredar luas di media sosial menampilkan proses pemagaran area pesisir, dan Arsin disebut sebagai salah satu pihak yang terlibat. Namun, kuasa hukum Arsin membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, video itu direkam pada 6 Mei 2022, jauh sebelum polemik pemagaran laut mencuat. Yunihar menyebut, tuduhan keterlibatan Arsin hanya spekulasi yang berkembang di media sosial tanpa didukung bukti kuat. Dengan berbagai klarifikasi yang telah disampaikan, Arsin dan tim kuasa hukumnya berharap agar media dan masyarakat mengedepankan asas praduga tak bersalah. Adapun saat ini, kasus penerbitan sertifikat tanah yang diduga melibatkan Kepala Desa Kohot masih dalam tahap penyelidikan di Mabes Polri. Jangan lupa subscribe ya!